Pada tahun 1868, ahli geologi Belanda William Hendrik van de Cruyff menemukan deposit batu bara di tepi sungai Ombilin Sawah Lunto yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 juta ton. Hal ini membuat pemerintah kolonial Belanda membangun tambang batu bara di kawasan tersebut. Kita bisa lihat dari perspektif global ya. Nah, dari perspektif global itu kita bisa melihat bagaimana negara-negara Eropa Barat itu mencari sumber energi. Salah satu sumber energi pada waktu itu adalah batu bara. Nah, batu bara karena ada modernisasi dalam teknologi bisa dibuat seperti uap. Jadi uap itu akan menggerakkan seluruh ekonomi, terutama untuk transportasi dan juga industri-industri. Nah, negara-negara kolonial Barat itu membutuhkan batu bara dalam jumlah yang besar. Di Sawah Lunto sebenarnya deposit batu bara itu luar biasa besar, dan karena itu dikirimlah seorang insinyur muda William de Cruyff itu untuk menelusuri, melakukan eksplorasi di sepanjang sungai Ombilin itu. Sebagai upaya untuk mendukung pekerjaan pertambangan di Sawah Lunto, pemerintah Hindia Belanda mengambil para narapidana yang ada di Nusantara sebagai pekerja. Para narapidana yang disebut dengan orang rantai ini dibawa menggunakan kapal laut dari pelabuhan Tanjung Perak, kemudian diturunkan di pelabuhan Emma Haven atau yang sekarang bernama Pelabuhan Teluk Bayur. Mereka kemudian diangkut dengan kereta api ke pusat pertambangan di Sawah Lunto. Di sini, para narapidana tidak lagi menggunakan nama asli mereka, namun diganti dengan tanda cap berupa angka. Para narapidana yang dipekerjakan di pertambangan Sawah Lunto adalah orang-orang yang dicap pembangkang oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi orang Belanda ada juga orang Bone sana di Sulawesi, ada di Makassar, ada di Kalimantan, ada di timur sana. Pada umumnya mereka yang memberontak dan kemudian dikenai hukuman, dan hukuman itu kerja paksa. Di Sawah Lunto, Mbah Suro tampil sebagai sosok pejuang kaum buruh paksa dalam membela hak mereka untuk hidup layak dengan upah yang memadai. Nama Mbah Suro diabadikan oleh pemerintah kota Sawah Lunto pada salah satu lubang tambang milik pemerintah kolonial Belanda dengan nama Lubang Mbah Suro. Perkembangan Sawah Lunto sebagai kota tambang juga melahirkan akulturasi budaya yang kuat. Hadirnya pekerja tambang dari berbagai daerah di Nusantara melahirkan sebuah bahasa baru yang dapat dipahami bersama dalam interaksi sosial yang disebut dengan bahasa Tansi. Sawah Lunto sempat menjadi kota mati saat para pekerja tambang berpindah ke daerah lain karena cadangan batu bara Ombilin menipis dan produksinya menurun hingga dihentikannya pertambangan batu bara. Sawah Lunto kembali bangkit di bawah pemerintahan Wali Kota Amran Nur yang menjabat pada periode 2003 hingga 2013. Beliau berhasil menghidupkan kembali Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Lebih dari 100 objek cagar budaya masih bertahan di kota ini. Museum Kereta Api, Lokomotif Uap, Museum Gudang Ransum, Lubang Suro, Taman Silo, hingga bangunan-bangunan tua yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kota ini. Pada tahun 2019, kota Sawah Lunto mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dengan nama Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto. Pengakuan ini menjadi titik awal bagi kota Sawah Lunto untuk merawat dan memanfaatkan warisan ini untuk generasi masa kini dan akan datang.